Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk bertemu dan masih diberi kesempatan sehat untuk hari ini. Ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Aswar Ahya Nugraha dengan NIM 2040210210020. Di sini dalam mata kuliah teori komunikasi saya akan menjelaskan mengenai urgensi komunikasi dakwah di era revolusi industri yang keempat ini. Baik, sebelum memasuki materi tersebut saya akan menjelaskan sedikit pengertian komunikasi dakwah itu. Jadi secara sederhana, komunikasi dapat dipahami sebagai proses penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan melalui suatu media untuk menimbulkan efek agar tercapainya suatu tujuan. Dalam komunikasi ini terdapat peristiwa sosial yang terjadi ketika manusia berinteraksi dengan manusia yang lain. Secara umum, dakwah adalah ajakan atau seruan kepada yang baik dan yang lebih baik atau amar ma'ruf nahi munkar. Jadi mengajak kebaikan dan mencegah kemungkaran. Dalam dakwah mengandung ide tentang progresivitas atau sebuah proses-proses terus-menerus menuju kepada yang baik dan yang lebih baik dalam mewujudkan tujuan dakwah tersebut. Dalam dakwah ada beberapa unsur, yaitu yang pertama dai. Dai atau subjek atau pelaku dakwah yang disebut dengan ustadz biasanya di sini sangat berpengaruh dalam dakwah karena berprofesi sebagai pendakwah gitu. Kita semua adalah dai dan kita harus mendakwahkan apa yang kita bisa. Yang kedua madah atau yang disebut materi yang disampaikan. Jadi sebelum menyampaikan dakwah kita harus menyiapkan materi terlebih dahulu. Yang ketiga thariqah atau manhaj al-dakwah atau yang disebut dengan metode dakwah. Dalam dakwah kita harus mempunyai metode-metode yang kita gunakan untuk berdakwah dalam lingkup apa, dalam kondisi apa, dan dalam masyarakat yang apa gitu. Yang selanjutnya adalah wasilah atau sarana atau disebut dengan wahana dakwah. Kita harus menggunakan sarana yang sekiranya sangat unik dan bisa menjadikan mat'u atau jamaah itu bisa welcome terhadap dakwah kita. Yang selanjutnya adalah goyah al-dakwah atau tujuan yang hendak dicapai dalam dakwah. Dalam berdakwah kita harus mempunyai tujuan yang kuat atau yang benar. Jadi itu beberapa unsur-unsur dakwah yang bisa saya sampaikan. Yang selanjutnya, proses penyampaian pada komunikasi dakwah berlangsung sebagaimana komunikasi pada umumnya, mulai dari komunikator atau yang disebut dai hingga feedback atau respon mat'u atau objek dakwah atau jamaah. Ya, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai tentang era revolusi industri yang keempat. Revolusi industri terdiri dari dua kata, yaitu revolusi dan industri. Revolusi di sini berarti perubahan yang bersifat sangat cepat, sedangkan industri adalah usaha pelaksanaan proses produksi. Di sini saya akan menjelaskan tentang tahapan atau revolusi industri di Indonesia ini. Jadi di negara Indonesia ini kita memiliki revolusi industri 4 tahap, yang sekarang ini tahap keempat. Dimulai dari tahap yang pertama, revolusi industri yang pertama, yaitu dimulai pada tahun 1784. Pada masa ini, revolusi industri ini masih menggunakan mesin uap dalam industri tersebut. Sedangkan revolusi industri yang kedua dimulai dari 1870. Dan di sini mulai sedikit modern karena di sini menggunakan mesin produksi massal atau tenaga listrik atau BBM. Jadi sudah menggunakan mesin dan bahan bakar gitu. Yang selanjutnya revolusi industri yang ketiga. Di sini revolusi industri yang ketiga dimulai pada tahun 1969. Dan di sini lebih berbeda lagi, di sini menggunakan teknologi informasi dan mesin otomatis. Jadi tidak perlu
mesin lagi, tidak perlu tenaga kerja lagi, dan di sini bisa menggunakan alat otomatis begitu. Dan yang terakhir yang sekarang ini atau bisa kita sebut dengan revolusi industri yang keempat dimulai dari tahun 2011. Dan di sini mesin atau yang semula otomatis sudah terintegrasi atau menyatu dengan jaringan internet. Jadi kita bisa menggunakan jejaring sosial, menggunakan otomatis menggunakan HP atau dan lainnya gitu. Jadi mungkin itu gambaran revolusi industri yang dapat saya sampaikan. Yang selanjutnya, buah dari revolusi industri yang keempat ini adalah munculnya fenomena disruptive innovation. Disruptive innovation ini secara sederhana dapat dimaknai sebagai fenomena terganggunya para pelaku industri yang lama atau disebut dengan incumbent oleh para pelaku industri yang baru. Dikarenakan kemudahan teknologi informasi sekarang ini menjadi gangguan untuk pelaku industri yang lama. Selain itu, ada keuntungan tersendiri dalam munculnya disruptive innovation ini, yang pertama memudahkan konsumen dalam mencukupi kebutuhan. Di dalam revolusi industri yang keempat ini, mungkin untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari mungkin cukup mudah dan cukup cepat karena seiring berkembangnya teknologi. Yang kedua, teknologi yang memudahkan. Jadi dengan berkembangnya teknologi, mungkin cukup mudah untuk dijangkau atau dilakukan secara sederhana. Yang ketiga, memacu persaingan berbasis inovasi. Jadi di dalam teknologi yang sekarang ini terdapat persaingan antara teknologi yang baru dan teknologi yang lama. Dan yang keempat, mengurangi jumlah pengangguran. Mungkin dengan berkembangnya teknologi dibutuhkan admin atau yang menghandle sebuah teknologi yang baru ini. Yang terakhir yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Mungkin dengan revolusi industri yang keempat ini dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan pesat. Yang selanjutnya, urgensi komunikasi dakwah di era revolusi industri yang keempat ini. Revolusi industri diartikan sebagai proses perubahan dalam proses produksi yang berlangsung secara cepat. Di era revolusi industri yang keempat ini tidak hanya mengubah tatanan budaya dan pola kehidupan masyarakat, melainkan juga dapat mendorong munculnya berbagai gagasan-gagasan yang baru dalam segi keagamaan atau religiusitas dan spiritualitas serta lain-lain kehidupan sosial. Jadi dengan adanya perkembangan yang pesat terkait era revolusi industri yang keempat ini mengakibatkan banyak bermunculan inovasi terkait media komunikasi seperti media elektronik yang berupa handphone, televisi, radio, dan lain sebagainya yang berhasil menembus batas geografis, sosial, dan politis secara intens. Dengan kecanggihan alat-alat teknologi merupakan karakteristik era revolusi industri yang keempat ini. Dengan revolusi industri ini dapat diartikan sebagai proses perubahan dalam proses produksi yang berlangsung secara tepat. Dalam berkembangnya era revolusi industri yang keempat ini adalah sebuah momentum bagi para komunikator dalam komunikasi dakwah agar mampu meningkatkan kualitas komunikasi dakwah yang dilakukan. Dengan pemanfaatan teknologi berupa alat-alat canggih di masa sekarang ini diimbangi dengan kemampuan kita dalam melakukan komunikasi dakwah yang efisien dan tertera dengan baik sebagai upaya menyampaikan pesan dakwah kepada komunikan. Mengingat arus teknologi yang berkembang pesat ini di era ini, komunikasi dakwah sekiranya mampu menjadi filter bagi masyarakat dalam memperoleh informasi. Dan di dalam era revolusi industri yang keempat ini tidak hanya mengubah tatanan budaya dan pola kehidupan masyarakat, melainkan juga mendorong munculnya berbagai gagasan-gagasan yang baru dalam segi keagamaan atau disebut dengan religiusitas atau spiritualitas serta nilai-nilai sosial kehidupan yang lain. Islam sebagai agama rahmatan lil alamin, realitanya komunikasi dakwah yang menyebarkan ajaran Islam seharusnya mampu menjawab segala tantangan di perubahan zaman sekarang karena pedoman yang jelas yaitu dari Al-Quran
yaitu penyempurna pedoman hidup manusia. Apabila zaman sekarang berkembang dengan kekuatan yang teknologi informasinya sangat global ini, di era revolusi industri yang keempat ini, maka banyak sekali peluang yang dapat diambil dalam penyampaian dan pengembangan komunikasi dakwah. Keberadaan Islam menjadi tonggak penting dalam dunia komunikasi dakwah itu sendiri, dan Islam dapat memasuki semua ranah perkembangan dunia. Islam pun dapat memunculkan dirinya sebagai sebuah keunggulan di tengah-tengah keanekaragaman dunia atau global, tak terkecuali dalam komunikasi. Dalam dunia komunikasi, media dan teknologi informasi adalah sarana berbagi untuk mendapatkan informasi baik dan bermanfaat. Kerap kali bila mana tanpa adanya penyeimbang sisi religiusitasnya, maka informasi-informasi yang beredar akan kurang bernilai. Dapat dilihat dari konten penayangan oleh media informasi sekarang, lebih banyak menampakkan hal-hal negatif dalam iklan, film, serta produk-produk hiburan lainnya. Dalam hal ini, pentingnya perkembangan budaya kritis dalam pemahaman komunikasi dakwah Islam yang tetap bisa memenuhi kebutuhan hiburan dan selera estetik dalam perkembangan media-media sekarang. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau perbuatan saya. Nun wal qalami wa ma yasturun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.